Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Afrian 015. Kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Empat bulan setelah hari itu, aku sudah menyelesaikan skripsiku dan tinggal mengikuti ujian pendadaran. Kalau kata orang, aku terlalu cepat menyelesaikan perkuliahanku. Apalagi skripsiku aku selesaikan hanya dalam waktu 4 bulan. Dan minggu depan aku harus mengikuti ujian pendadaran. Satu hari sebelum hari ujian itu dimulai, aku di kamar kos dengan perasaan tegang untuk menghadapi hari esok, di mana itu akan menjadi penentuan kelulusanku. Aku belajar ditemani beberapa temanku. Di antaranya ada si Okto, Bimo, dan Ipung. Mereka teman yang selalu ada saat aku sedang susah. Itu sebabnya mereka selalu ada di ceritaku, kecuali Ipung. Soalnya setiap aku dekat dengan dia, tidak ada satupun demit atau makhluk halus yang mendekatiku. Entah karena apa. Malam hari aku dibantu mereka bertiga untuk berlatih mendemonstrasikan cara penyampaianku dan memperagakan alat bantu untuk ujian besok. Mereka selalu memberi masukan jika aku kekurangan beberapa poin. Sialnya, saat aku sedang berlatih dan mempersiapkan hal-hal untuk besok, si cewek jahil itu dengan santainya melihatku dengan tertawa cekikikan di sudut kamarku. Ya, si cewek jahil itu Sinta. Siapa lagi kalau bukan dia? Sesekali pula saat aku sedang memperagakan cara kerja dan cara bicaraku, Sinta mengikuti gerakanku. Dia selalu meniru setiap gerakan hingga aku tidak bisa konsentrasi. Ingin rasanya aku cita kepalanya jika aku bisa. Karena saking emosinya, aku malah marah-marah ke teman-temanku yang tidak tahu apa-apa. Akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat dulu sambil menenangkan pikiranku. Jam masih menunjukkan jam 8 malam. Bimo, Okto, dan Ipung berencana untuk keluar dan makan di tempat Pak Tato. Tapi aku sengaja tidak ikut dan memilih untuk meminta dibelikan saja. Udah Yan, daripada emosi mending kita makan dulu aja yuk, Ipung mengajakku. Enggak Pung, nanti aja lah, masih tegang aku buat besok ini. Aku mau hafalin dulu nih yang aku tulis di skripsi, biar besok lancar saat ditanya proyek skripsiku. Ya udah Yan, aku sama yang lain makan dulu ya, kata Okto sambil beranjak keluar dari kamarku. Oh ya, aku titip aja beliin, tapi dibungkus, beli nasi ayam aja ya Bim. Tapi biasa, pintaku dengan tertawa karena ada maksud tertentu. Biasa apa Yan? Utang aku dulu gitu maksudnya? Dengan wajah datar Bimo menjawabku. Iya, ya gimana lagi? Uangku udah habis buat beli bahan peraga ini kan. Ya udah, tenang aja tak beliin, gak usah bayar. Weh, serius Bim? Emang kamu teman paling jos pokoknya. Setelah semua teman-teman keluar, Sinta yang dari tadi berdiri di pojok ruangan mulai datang menghampiriku. Muka dengan tampang tidak bersalah mendekat padaku. Sinta datang mendekatiku dengan cengingas-cengingis. Kenapa? Kok berhenti latihannya? Tanya Sinta seperti tanpa dosa. Gak ada apa-apa, jawabku cuek. Gitu amat ditanyain bener-bener juga. Aku ganggu ya? Ekspresinya berubah seperti sedih. Sinta, aku ini lagi belajar buat besok. Aku takut kalau besok aku gak lulus. Aku harus ngulangi lagi semua ini. Jadi tolong jangan usil dulu ya. Lain kali kamu bolehlah usilin aku. Mau ngapain? Tapi jangan sekarang sama besok ya. Iya maaf, aku cuma pengen main aja kok. Ya udah aku pergi dulu, aku takut ganggu kamu lagi. Aku belum sempat berkata apa-apa, Sinta langsung pergi tanpa memperdulikanku. Ya mungkin Sinta marah, mungkin juga dia sedih dan merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan padaku tadi. Tapi mau gimana lagi, aku memang sedang serius dengan persiapan besok. Ini yang akan menentukanku di kemudian hari. Kemudian aku berdiam diri di kamar sambil memainkan HP yang di sana. Aku chattingan dengan Via.
Aku meminta doanya dan aku mengharap dia besok bisa hadir di acara ujianku. Hitung-hitung sebagai penyemangatku. Jam sudah menunjukkan jam setengah 9, tapi teman-temanku belum juga pada kembali. Mana perut sudah lapar banget. Aku berinisiatif buat turun dan menyusul ke tempat Pak Tato untuk ikut makan di sana bareng dengan teman-temanku. Aku pun keluar dari kamar dan langsung turun menuju ke warung Pak Tato. Akan tetapi sebelum sampai di sana, dari depan kosku aku sudah bisa melihat kalau warung Pak Tato ternyata tutup. Mungkin ini yang membuat teman-temanku belum kembali juga dari cari makan. Aku putuskan untuk kembali ke kamarku menunggu sambil menahan rasa lapar yang sudah mulai membuat perutku sakit. Aku tiduran di atas kasurku dengan ditemani beberapa lembar kertas skripsiku yang berceceran. Saat aku sedang tiduran dan merasakan lapar yang tidak tertahan, aku mendengar suara lonceng kecil sebagai pertanda ada penjual sate yang lewat. Suaranya memang masih jauh. Aku berpikir untuk mencari uang receh yang barangkali masih ada di sekitar kamarku. Aku kemudian mencari di sekitar saku celana yang aku gantung. Aku juga mencari di jaket, beberapa rak-rak buku dan lemari. Akhirnya aku berhasil mengumpulkan uang receh sebanyak 10.000. Alhamdulillah, masih ada uang segini pasti cukup untuk membeli sate lontong itu, walau hanya bisa dapat sate 3 tusuk dan 3 lontong ukuran kecil. Aku mendengar suara lonceng itu mulai terdengar jelas, yang menandakan penjual sate itu mulai mendekat ke arah kos. Aku kemudian turun dan mencari penjual sate itu. Setelah aku sampai di depan kos, aroma sate yang sedang dibakar tercium jelas. Aku tengok ke kanan, tapi ternyata di sana tidak ada si penjual sate itu. Dan saat aku tengok ke kiri, ternyata si penjual sate itu berada di depan rumah kontrakan yang aku tahu itu kosong. Sudah 1 bulan lalu. Entah kenapa kontrakan itu kalau dihuni atau disewa pasti tidak bertahan lama. Aku berjalan mendekati si penjual sate itu yang ternyata masih melayani pembeli. Seperti kebiasaan di sini, kami selalu menyapa walau hanya sekedar dengan senyuman saja. Aku memberi senyum kepada si penjual yang sedang dilayani itu. Saat aku tersenyum pada pembeli itu, dia hanya melihatku dengan tatapan sayu dan wajah yang menurutku pucat dan rambut yang acak-acakan pula. Dia seorang laki-laki yang aku kira dia adalah salah satu mahasiswa yang mengontrak di sekitar sini. Tapi wajahnya masih asing kalau menurutku. Setelah dia menatapku dengan tatapan sayu dan cukup lama, kemudian dia kembali menoleh ke arah sate miliknya yang sedang dibakar. Dan saat itu aku melihat dia tersenyum entah kenapa. Aku kan memberi senyum tadi. Kenapa dia hanya menatapku dengan sayu? Dan saat tidak menatapku, dia malah mulai tersenyum. Di sini aku mulai merasa aneh dengan hal ini. Sate yang dipesan laki-laki ini pun akhirnya siap dan si penjual memberikan pada laki-laki itu. Si laki-laki itu langsung pergi tanpa membayarnya. Aku sempat berpikir seperti itu, tapi aku berpikir positif. Mungkin dia tadi sudah bayar dulu saat memesannya. Nah, sekarang tinggal giliranku. Aku memesan pada si penjual itu. Mas, aku beli 10.000 aja, terserah satenya berapa dan lontongnya berapa. Aku menyodorkan uangku. Si penjual hanya diam saja sambil mengangguk. Aku juga melihat matanya terlihat sayu. Aku menunggu sambil mencoba berbasa-basi hanya untuk sekedar memecah kebisuan ini. Namun beberapa kali aku menanyakan sesuatu hal, si penjual hanya mengangguk dan menggelengkan kepala. Dia terus fokus membakar sate pesananku. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya sate lontong yang aku pesan siap. Kemudian si penjual itu memberikan pesananku kepadaku. Setelah aku terima pesananku, aku hendak memberikan uang untuk bayar. Tapi si penjual itu malah buru-buru merapikan dagangannya dan bergegas pergi sambil memberi kode untukku tidak usah membayar. Aku tetap mengikuti penjual itu sambil berusaha memberikan uangku padanya. Namun hal aneh mulai terjadi. Penjual sate itu seolah-olah memiliki langkah yang cepat dengan mendorong gerobak satenya itu. Karena saking cepatnya, aku menjadi sedikit berlari dan lama-kelamaan aku menjadi berlari beneran. Sampai di depan kos, aku mulai habis tenaga karena terlalu lapar. Aku berhenti di sana dan si penjual sate sudah tidak terlihat lagi. Aku kemudian membawa sate ini ke kamarku dan ternyata teman-temanku belum balik. Jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Aku menyiapkan piring dan aku menaruh bungkusan sate lontong itu di atas piring. Lalu aku buka bungkusan itu. Dan saat aku membuka bungkusan sate itu, aku kaget dengan jumlah sate yang diberikan si penjual sate itu. Saat aku hitung, ada mungkin sate itu 20 tusuk dan seporsi lontong. Bau harum dari sate itu membuatku sangat ingin segera memakannya. Aku mulai mengambil sate dan segera aku makan. Dan memang rasanya sangat enak dan lezat. 3, 4, 5 tusuk sate mulai aku makan
dan hal mengejutkan terjadi lagi. Saat aku sendok bumbu kacang, aku menemukan beberapa bangkai laba-laba yang berukuran sedang. Awalnya aku mengira itu kacang yang belum tergerus dengan sempurna, makanya masih berbentuk bulatan. Tapi setelah aku amati lebih jelas lagi, ternyata itu memang bangkai laba-laba. Dan sepertinya tadi sempat ada satu bangkai laba-laba yang aku makan. Setelah mengetahui ada banyak bangkai di bumbu kacang itu, otomatis rasa mual mulai muncul dan membuatku muntah-muntah di kamar. Segera saja aku membuang sate lontong itu di tempat sampah yang tergeletak di lantai 1. Setelah selesai membuang sampah, aku kembali ke kamar dan segera membersihkan bekas muntahanku tadi. Sungguh tidak mengira kalau di dalam bumbu kacang itu ada banyak bangkai laba-laba, bahkan sempat aku makan. Aku membersihkan kamarku sambil sesekali teringat hal yang baru saja terjadi yang membuatku tiba-tiba mual lagi. Aku bersihkan bekas muntahanku dan kupel lantai supaya tidak tercium lagi bau muntahan yang sangat tidak enak itu. Tidak berapa lama setelah kejadian itu, ketiga temanku kembali ke kos. "Wih, ditinggal bentar kamarmu jadi wangi aja, Yan," kata Ipung sambil masuk ke kamarku. Iya dong, soalnya pas kamu pergi tadi, baunya gak enak banget, makanya aku bersihin. Kayaknya sejak ada kamu, Pung," gurauku kepada Ipung. "Oh ya udah, aku tak pulang aja daripada di sini buat kamar kamu bau." Gitu aja marah kamu, Pung. "Udah sini duduklah. Oh ya, aku mau tidur dulu ya." "Walah, kayak perawan aja jam segini udah mau tidur. Bentar dulu, ini makananmu. Tadi kan kamu pesen." "Lah, buat kamu aja, Pung. Aku udah gak berselera. Oh ya, kalian tadi makan di mana sih? Aku susulin ke Pak Tato gak ada, malah tutup warungnya." "Lah, kata siapa tutup? Orang kita aja di dalam kok lagi makan, ya kan Bim?" tanya Okto ke Bimo. "Iya kok, tapi aku tadi sempat lihat kamu juga pergi lewat depan warung. Kemana, Yan?" tanya Bimo kepada aku. "Ah, yang bener kalian. Sumpah aku tadi lewat sana sepi, warung tutup. Makanya aku bablas lewatin warung itu." "Lah terus, kamu kemana habis itu? Kok setelah lewat warung kamu baliknya sambil lari-lari kenapa?" tanya Bimo. Di sini aku bingung mau jawab apa karena kejadian aneh tadi. Aku bingung mau menjelaskan kepada mereka. Ya cuma iseng aja sih nyari kalian sih tadi. Tapi karena kepikiran kalian udah balik, makanya aku jalan cepet tadi. Tapi beneran aku gak lihat warung Pak Tato buka." Udah, mungkin kamu kecapean ya habis belajar sama hafalin ini. Ya udah, kamu mending tidur aja dulu, tenangin pikiran. Biar besok waktu ujian pendadaran bisa sukses dan lolos," kata Ipung memotong pembahasan ini. "Iya kali ya, Pung. Ya udah, aku tidur dulu ya. Kalian kalau belum mau tidur, ya situ ngapain lah. Mumpung ada internet juga kan. Sono kalau mau." "Wah, kamu yang tahu aja," jawab Ipung malu-malu. Setelah itu aku langsung pergi tidur. Saat tidur di dalam mimpi, aku kembali berada di sebuah taman yang biasanya aku dan Sinta bertemu. Tapi kali ini aku berada di sana sendirian. Aneh rasanya berada di tempat ini sendiri. Aku berjalan berkeliling melihat bunga-bunga indah di sekitar taman itu. Dan aku duduk di bangku taman, di mana biasanya aku dan Sinta duduk di sana sambil melihat perbukitan yang disuguhkan. Aku sempat berpikir karena Sinta tidak ada di sini, apakah tadi karena sempat aku marahi dan dia ngambek. Tapi tidak lama setelah itu aku merasa seperti ada seseorang yang mendekat dari arah sebelah kiri. Dan saat aku menoleh ke arah kiri, ternyata di sana ada Sinta yang sedang berjalan pelan mendekatiku. Namun raut mukanya seperti takut mendekatiku. Aku kemudian menyuruh Sinta untuk segera mendekat kepadaku. Aku mengayunkan tanganku sebagai tanda aku meminta dia untuk mendekat. Terlihat raut muka Sinta langsung berubah ceria. Dengan cepat dia datang padaku. "Kamu kenapa jalan seperti itu, Tak?" tanyaku pada Sinta. "Enggak apa-apa, aku cuma takut mengganggumu saja," jawabnya sambil menunduk. "Ah, kamu ini ada-ada saja, Tak. Iya maaf, tadi aku terlalu keras padamu. Tapi aku tidak benar-benar marah kok. Aku cuma perlu waktu untuk serius belajar saja, Tak. Besok aku ada ujian yang menentukan kelulusanku, makanya aku serius. Maaf ya, aku ganggu kamu tadi. Aku cuma pengen main aja kok, tapi sepertinya nggak tepat ya. Lagian aku belum pernah lihat kamu seserius itu, makanya aku nggak berani deketin. Takutnya kamu masih marah. Biasanya juga belajar biasa, nggak ada yang serius ini. Maaf, aku nggak tahu." "Iya, ya udah, nggak apa-apa. Biasanya emang nggak pernah serius.
Tapi karena ini jadi penentu, makanya aku gak mau main-main. Iya deh, aku baru tahu sekarang. Sama sekali lagi aku minta maaf. Tadi aku biarin kamu beli sate itu. Itu memang sate gaib yang harusnya kamu gak konsumsi. Tapi karena tadi ya aku gak berani lah. Ah, iya gak apa-apa. Sinta anak cerewet. Kan aku udah bilang gak apa-apa. Ih, masa aku dibilang cerewet sih? Iya, kan kamu gak cerewet, tapi bawel ya. Maaf lupa. Kan, mulai nyebelin, udah. Iya, bercanda. Oh, jadi mimpiku disabotase sama kamu tuh, biar bisa deket aku waktu aku tidur toh. Iya, abisnya kalau enggak pas tidur. Kamu lagi serius gitu. Terlihat muka Sinta malu-malu. Tapi tak, aku tetap deg-degan besok. Bakal lancar atau enggak saat aku diuji. Aku kurang percaya diri. Udah tenang aja, pokoknya aman besok. Kamu bakal lancar, aku jamin. Ah, kamu ini ada-ada saja. Yang tahu besok sukses atau enggak, kan enggak ada yang tahu. Udah percaya aja sama aku, pokoknya beres besok. Perkataan Sinta ini membuatku jadi lebih percaya diri lagi dan lebih bersemangat untuk melakukan ujian ini besok. Semoga apa yang dikatakan Sinta benar-benar terjadi. Aku akan lancar dan menjawab pertanyaan daripada dosen pengujiku. Di taman dalam mimpi itu Sinta mengajakku berbicara cukup lama. Ada saja yang dia bicarakan, persis layaknya seorang cewek di dunia nyata. Ya, memang dasarnya dia cewek, makanya sama saja. Mungkin sifat dasar cewek yang memang seperti ini, suka ngerumpi kemana-mana, sampai hal yang tidak perlu diceritakan pun pasti mereka ceritakan. Setelah beberapa lama berbincang dengan Sinta, akhirnya dia menyudahi pembicaraan ini. Dia menyuruhku untuk segera bangun dan melaksanakan sholat sunnah supaya diberi kemudahan saat ujian. Dan saat aku terbangun, aku melihat jam di komputerku yang sejak semalam tidak dimatikan Ipung, yaitu jam 3 pagi. Masih terlihat jelas situs yang sedang dibuka itu. Aku bangun dari tempat tidurku dan terlihat ketiga temanku sedang tertidur pulas. Dan yang paling menonjol itu Ipung. Dia tertidur dengan suara dengkuran yang sangat keras dan terlihat perut yang tidak tertutupi kain. Makanya jadi terlihat jelas gundukan perut buncitnya. Aku biarkan saja mereka semua tidur. Aku keluar kamar dan menuju ke kamar mandi untuk segera mengambil air wudhu dan bergegas kembali ke kamar. Aku lalu melaksanakan sholat sunnah yang disarankan Sinta tadi. Setelah menjalankan sholat sunnah, aku berzikir dan berdoa semoga diberikan kemudahan saat menjalankan ujian nanti. Setelah itu aku tinggal menunggu waktu jam sholat subuh dengan terus berzikir dan membaca doa. Jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi dan jadwal aku ujian adalah jam 7. Aku dan Ipung kemudian pergi ke kampus. Ya, hanya Ipung yang menemaniku, soalnya Bimo dan Okto nanti akan ada kelas. Jadinya mereka akan menyusul saja. Aku dan Ipung berangkat ke kampus menggunakan motorku. Aku sampai di kampus dengan badan yang gemetar, bukan karena merinding atau mau meriang, melainkan aku merasa gugup untuk mengikuti ujian pendadaran ini. Aku takut tidak bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan dosen penguji. Aku dan Ipung menuju ke ruang ujian. Ternyata di sana sudah ada temanku yang lain yang akan memberiku support. Di antaranya ada Yoga, Yanto, dan Debi. Mereka sudah berada di sana dan saat aku datang, mereka langsung mendekatiku untuk memberiku semangat. Debi terlihat paling perhatian dengan menanyakan segala hal yang berhubungan dengan ujian, mulai dari materi, alat peraga, hingga kondisiku. Setelah berbincang dengan teman-temanku, jam ujian pun akhirnya tiba. Aku masuk dalam ruangan penguji. Hanya ada aku seorang diri dan 3 dosen penguji. Aku sangat gugup dengan hal ini. Ketiga dosen penguji menatapku dengan serius. Aku tetap menjelaskan isi dari naskah skripsiku dan memperagakan proyek yang sudah aku buat itu. Tampang dari ketiga dosen itu tetap dengan wajah yang serius dan kadang malah ngobrol sendiri tanpa memperdulikan aku yang sedang menerangkan proyekku. Tibalah sesi tanya jawab. Di sini kegugupanku mulai bertambah. Namun siapa sangka, di saat aku sedang gugup, ternyata Sinta datang dan berada di belakang dosen penguji. Bakal tambah runyam pasti urusan. Soalnya kalian tahu sendiri, Sinta ini usilnya bukan main. Dengan wajah yang mulai mengeluarkan keringat, aku mengkode Sinta untuk tidak usil kepada ketiga dosen ini. Bahaya kan, kalau mood mereka berubah sangat jelek. Bisa habis aku dibantai dengan pertanyaan yang tidak bisa aku jawab. Namun saat aku mengkode Sinta, tiba-tiba dia berubah menjadi asap dan lenyap dari ruangan itu.
Aku bersyukur karena kalau Sinta pergi, pasti tidak ada yang akan diusili. Akan tetapi, saat itu kejadian aneh dimulai. Ketika dosen mulai memberi pertanyaan dan pertanyaan itu adalah sangat mudah untuk dijawab. Bahkan kadang kami cenderung mengobrol, bukan seperti sedang ujian. Kadang juga topik yang ditanyakan sama sekali tidak bersangkutan dengan proyek skripsiku. Entah apakah ini karena kelakuan Sinta atau memang aku yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan mudah. Para dosen penguji hanya memberi pertanyaan 1 sampai 5 pertanyaan saja. Itu pun hanya pertanyaan dasar. Sama sekali tidak ada pertanyaan yang menyudutkanku. Setelah dosen penguji memberikan pertanyaan dan berhasil aku jawab semua dengan lancar, akhirnya ujian pun selesai. Cukup lega rasanya bisa menjawab semua pertanyaan dengan mudah. Setelah itu aku dipersilakan untuk keluar dari ruangan ujian. Aku keluar dari ruangan dan langsung disambut oleh teman-temanku yang sudah menungguku di luar ruangan. Pertama yang mendekatiku dan menyalamiku adalah Debbie. Entah karena apa, tapi dia selalu pertama. Dia menanyakan apa saja yang tadi ditanyakan dan gimana cara menghadapi dosen penguji. Saat masih asik berbicara dengan Debbie, aku didekati oleh Ipung dan memberitahuku kalau ternyata Via juga berada di sana. Saat awal keluar dari ruangan ujian, memang aku belum melihat dia. Karena saat aku keluar, Debbie langsung menuju kepadaku sehingga aku tidak fokus pada Via. Setelah diberitahu oleh Ipung, aku langsung mengarahkan pandanganku ke arah dekat pintu keluar. Terlihat Via yang melihatku dengan ekspresi muka yang seolah kecewa atau lebih tepatnya cemburu karena bukan dia yang pertama aku temui, melainkan Debbie. Di saat bersamaan aku juga melihat Sinta yang berada di belakang Via dengan ekspresi cenderung marah. Entah kenapa setiap aku berdekatan dengan Debbie, Sinta seperti tidak suka. Aku langsung mendekati Via sambil memikirkan kata-kata yang harus aku ucapkan kepadanya soal aku menghampiri Debbie. Perasaan deg-deganku kembali lagi seperti mau menghadapi dosen penguji. Ditambah di belakang Via ada sosok Sinta dengan ekspresi marah. Ya, yang namanya cewek pas cemburu pasti mau dijelasin apapun akan menyalahkan, walaupun penjelasan kita itu tidak mengada-ngada. Namun saat aku mulai dekat dengan Via, ekspresinya berubah menjadi tersenyum. Syukurlah, tidak dapat omelan dari dia. Dia tersenyum lalu meraih tanganku dan menciumnya. "Gimana ujiannya tadi? Sukses kan?" tanya Via dengan senyuman hangatnya. Alhamdulillah aman. Aku bisa jawab semua pertanyaan dengan mudah," jawabku kaku. "Kamu tadi kesini diantar siapa? Bukannya semalam kamu bilang kamu masuk pagi?" tanya aku pada Via. Aku bohong. Tadi aku minta dijemput sama Bimo, biar buat kejutan aja buat kamu." Kamu ini ada-ada saja. Kamu udah makan?" Belum. Niatnya aku memang mau makan bareng saja sama kamu." "Oh, ya udah. Sekalian sama yang lain aja. Aku udah janji kalau aku selesai ujian ini dengan sukses, aku bakal traktir mereka juga." "Weh, ayo ke kantin sesuai janji. Pesan apapun yang kalian mau, ntar aku yang bayar," ucapku pada teman-teman sambil beranjak keluar gedung ujian. "Oke, siap juragan. Bakal kenyang di hari," ucap teman-temanku penuh semangat. Aku, Via, dan kawan-kawanku langsung beranjak menuju kantin yang letaknya di lantai bawah gedung unit 4. Tidak terkecuali Sinta dan Debbie, mereka juga mengikuti kami pergi ke kantin. Sinta terus melihat Debbie dengan tatapan was-was dan penuh kebencian yang entah karena apa. Sesampainya di kantin, kami semua pun langsung memesan makan yang dipengini. Aku memang sudah menyiapkan uang untuk acara ini sebagai wujud rasa syukurku atas keberhasilan melewati ujian itu dan tinggal menunggu hasilnya nanti siang. Tidak perlu menunggu waktu lama, akhirnya pesanan kami sampai di meja yang sudah kami tempati. Kami pun asik bercanda ria sambil makan makanan yang sudah dipesan tadi. Sinta sepertinya sudah melonggarkan rasa was-was terhadap Debbie. Dia tidak lagi memandang Debbie dengan pandangan yang penuh emosi. Sinta juga mulai beranjak sedikit menjauh, membiarkan aku dan teman-temanku menikmati euforia atas keberhasilanku melewati ujian tadi. Setelah berselang beberapa menit, makanan kami sudah habis disantap. Namun kami tidak langsung pergi dari kantin, tapi kami terus bercengkrama di sana sambil bercanda ke sana kemari. Dan saat itu, tiba-tiba Sinta datang dengan cepat mendekatiku. Dia diam tanpa gerak, pandangannya berubah menjadi tajam, mengawasi ke satu titik, tapi bukan ke arah Debbie. Sinta mengarahkan pandangan tajam dan sinisnya ke arah pojok ruangan kantin. Di sana ada sebuah ruangan yang aku tidak tahu apa isi di dalamnya. Soalnya aku pun jarang pergi ke kantin saat perkuliahan. Melainkan aku lebih nyaman membeli makan di luar kampus. Soalnya di kantin ini
selalu ramai dan meja selalu penuh. Kembali lagi ke pandangan Sinta. Dia sama sekali tidak melepaskan pandangannya dari arah itu. Aku paham dengan apa yang dilakukan Sinta. Pasti dari arah sana ada sesosok makhluk yang diperkirakan Sinta memiliki sifat tertarik padaku. Sama seperti kasus-kasus yang pernah terjadi. Aku sendiri masih bingung kenapa aku bisa memiliki daya tarik untuk makhluk-makhluk ini. Sinta memberi kode padaku untuk segera pergi dari tempat ini. Selama aku di sana, aku belum melihat ada sosok yang akan menggangguku. Namun, sesuai yang diperintahkan Sinta, aku hanya bisa menurut saja. Aku langsung berdiri dan mengatakan pada teman-temanku kalau aku akan balik ke kos. Ternyata teman-teman yang lain masih ada jadwal kuliah, makanya mereka memutuskan untuk terus di sana. Aku akhirnya berpamitan dengan mereka dan pergi ke kasir untuk membayar tagihan makananku dengan uang simpananku. Aku pergi pulang bersama Via dan Sinta yang terus mengikutiku sambil terus menatap ke arah yang sama seperti tadi. Sesampainya aku di kosan, aku langsung berganti pakaian dan meletakkan semua alat peragaku di kamarku. Aku melepas bajuku dan hanya memakai celana pendek saja. Lega rasanya sudah selesai urusanku tentang skripsi dan hanya tinggal menunggu hasil dan wisuda. Aku langsung merebahkan badanku dan bertelanjang dada untuk melepas penatku karena keteganganku tadi. Saat aku sedang rebahan, tiba-tiba Sinta muncul lagi dan duduk tepat di dadaku. Dia tepat berada di atasku. Ya, seperti yang aku jelaskan dulu, walau Sinta itu ramping, tapi saat mendudukiku cukup membuat napasku kesusahan, seperti tertimpa beras 1 kintal. Melihat aku yang kesusahan bernapas, kemudian dia bergeser duduk di sampingku dengan tatapan yang datar. Biasaan banget sih kamu tak, iseng gitu, susah tahu napasnya ini. Enggak apa-apalah. Kenapa lagi sih? Aku salah apa lagi? Tahu capek bilangnya. Apa sih tak? Bilanglah jangan kayak cewek kekinian yang diam-diam kalau ada masalah. Kamu itu susah ya dibilangin. Aku kan dulu udah pernah bilang, aku gak begitu suka lihat kamu deket-deket sama Debbie. Walah, itu masalahnya lah. Lah kan, aku gak niat deketin dia. Sama aja, aku gak mau kamu diganggu lagi sama makhluk-makhluk rendahan itu. Insya Allah aman tak, tenang aja. Terserah kamu aja lah. Iya, gak deketin dia lagi. Terlihat wajah manyunya yang biasa dia tampilkan saat masih ngambek. Aku bikin bercanda dia. Alhasil dia malah semakin emosi dan berimbas telingaku dibuat tidak bisa mendengar lagi. Dan siklus itu terulang. Aku harus memohon dikembalikan lagi pendengaranku. Setelah itu seperti biasa, pasti kami bercanda lagi. Memang tingkah Sinta yang masih seperti anak kecil. Hari pun sudah siang, pertanda aku akan mengetahui nilai ujianku. Aku segera berganti pakaian dan segera berangkat ke kampus. Aku berangkat sendiri tanpa temanku, tanpa Via, dan tanpa Sinta. Sinta entah pergi kemana. Saat aku akan pergi, dia sudah tidak ada di kamarku. Sesampainya di kampus, aku langsung menuju ke lobi gedung 1, di mana pengumuman itu ditempelkan. Setelah sampai di lobi, aku melihat ke papan pengumuman. Ternyata memang sudah tertempel di sana pengumuman skripsi. Aku urut dari baris atas hingga bawah dan akhirnya aku temukan nama Afrian. Nilai A. Sungguh aku tidak menduga akan mendapat nilai tersebut. Aku pikir hanya bisa didapat oleh mahasiswa pintar saja. Aku foto nilai itu dan segera aku kirim ke orang tuaku sebagai tanda terima kasihku pada mereka karena sudah membiayai kuliahku. Saat sedang bergembira dengan hasilku, tiba-tiba di belakang punggungku terasa sangat dingin dan bagian tengkuk leher terasa berat. Ditambah tiba-tiba badanku seperti mau meriang. Setelah merasakan hal itu, aku langsung putuskan untuk kembali ke kos. Di jalan aku seperti tidak kuat dengan perasaan ini. Rasa ingin muntah dan berat. Terus aku tahan hingga akhirnya aku sampailah di kosanku. Langsung dengan keringat yang mulai mengguyur karena rasa tidak enak ini, aku beranjak ke kamarku. Aku masuk ke kamar dan tiba-tiba tubuhku merasa sangat lemah. Akhirnya aku tersungkur di lantai, tepat di depan pintu bagian dalam kamarku. Aku tersungkur tapi aku masih sadar. Mataku pun masih terbuka. Hanya saja seluruh tubuhku terasa sangat lemas dan tidak bisa aku gerakan sama sekali. Ditambah lagi kos masih dalam keadaan sepi. Aku yang hanya bisa diam di lantai berharap Sinta segera datang dan menolongku. Setidaknya kalau ini bukan karena makhluk lain, Sinta bisa menjagaku sampai ada teman kosku yang pulang. Kalaupun ini karena sosok makhluk, pasti Sinta sudah menghajar sosok itu. Dengan keadaan yang hanya bisa berkedip-kedip saja, aku mulai melihat ke sekeliling sudut yang bisa aku lihat.
Kebetulan aku tertelungkup tepat di depan kasur lantaiku. Aku melihat ada yang aneh di sana. Ada benda yang sepertinya bukan milikku, tapi dia berada di sana. Di atas kasur, aku melihat ada sebuah boneka. Entah siapa yang menaruh boneka di dalam kamarku, sedangkan kamarku dalam keadaan terkunci saat aku pergi ke kampus tadi. Boneka yang menurutku sangat cantik dengan rambut hitam panjang, ditutupi kain seperti kerudung, tapi tidak panjang. Menggunakan gaun warna hitam. Ditambah mukanya sangat imut dengan bibir kecil menggemaskan. Selain itu warna mata merah seperti memakai softline. Aku sempat tersenyum melihat boneka yang sangat menggemaskan itu. Akan tetapi tiba-tiba senyumanku berubah menjadi kaku. Terlihat boneka itu masih bergerak, seolah akan berdiri dari posisi awalnya yang tadinya terduduk. Aku yang kebingungan harus berbuat apa. Di sisi lain aku tidak bisa menggerakkan badan dan mengeluarkan suara untuk sekedar berteriak kecil. Boneka itu mulai berdiri dan melangkah mendekatiku. Aku hanya bisa diam dan memejamkan mata saat boneka itu mulai mendekat padaku. Dalam keadaan takut, aku masih heran dengan diriku sendiri. Perasaan ini masih ada, rasa penasaran dengan sosok boneka itu. Aku membuka mataku perlahan dengan keadaan masih tertelungkup. Kulihat wujud boneka itu berubah. Awalnya memiliki bentuk boneka kecil, seiring dengan dia melangkahkan kakinya, sosok boneka itu menjadi lebih besar hingga seperti sesosok wanita yang sangat cantik. Kalau dibandingkan dengan Sinta ya 10-12 lah. Sinta jelas yang 12, tapi sosok ini benar-benar cantik. Dia semakin dekat denganku hingga jarakku dengan dia tersisa beberapa sentimeter saja. Kaki sosok wanita ini tepat di depan kepalaku. Aku hanya bisa melirikkan mataku untuk bisa melihat wajahnya. Namun saat aku lirik, aku tidak bisa melihat wajahnya. Sosok ini pun mulai membungkuk dan duduk bersimpuh di depanku. Kulihat wajah wanita ini memang cantik. Tapi dia siapa sebenarnya dan datang dari mana? Dan kenapa juga Sinta hingga sekarang tidak datang-datang? Apakah dia sedang pergi jauh? Bermacam pertanyaan hinggap di kepalaku. Sementara di depanku terlihat seorang wanita sedang duduk bersimpuh. Aku yang masih dalam keadaan terdiam karena lemas hanya bisa pasrah dengan apa yang akan dilakukan oleh wanita ini. Perlahan tangan wanita ini bergerak mengarah ke kepalaku. Karena dia dalam keadaan duduk bersimpuh, aku bisa melihat dengan jelas wajahnya itu. Setelah tangannya mengarah ke arahku, dia daratkan telapak tangannya tepat di bagian jidatku. Dengan wajah tersenyum, wanita ini seperti berkata sesuatu. Tapi tidak dapat aku mendengarnya dengan jelas. Soalnya, ketika tangannya di kepalaku, aku merasakan rasa nyaman hampir sama dengan yang dilakukan Sinta saat itu. Rasa dingin yang nyaman membuatku menutup mata dan akhirnya pandanganku pun menjadi gelap. Sebelum aku pingsan total, aku samar-samar mendengar suara langkah kaki mendekat padaku dari arah luar kamar. Terasa juga seperti ada yang meraih kakiku hingga akhirnya aku pingsan. Tiupan angin menerpa tubuhku yang sedang terkulai. Terpaan angin yang sangat lembut membuatku bangun perlahan. Harum rumput di terpa angin membuatku merasa fresh dan rileks. Perlahan aku membuka mataku. Silau sinar matahari membuatku menutup lagi mataku yang belum terbiasa dengan cahaya yang tiba-tiba terang. Ku coba lagi membuka mataku perlahan. Setelah berhasil kubuka mataku, aku kaget karena aku berada di tempat yang sama sekali belum pernah aku kunjungi. Baik itu dengan Sinta di alam mimpi maupun dunia nyata. Aku sama sekali merasa asing dengan tempat ini. Tempat di mana rerumputan terbentang sejauh mata memandang, lebih tepatnya rerumputan yang menguning alias rumput kering. Ditambah lagi suasana matahari yang terik dengan langit berwarna jingga seolah sudah sore, tapi matahari berada tepat di atas kepalaku. Selain itu, hanya ada beberapa pohon. Itu pun pohon yang hanya tersisa batang saja, tanpa ada daun yang bisa digunakan untuk berteduh. Aku berjalan entah ke arah mana. Aku berjalan sambil menengok ke arah kanan dan kiri, berharap ada seseorang yang bisa aku tanyai. Sembari diriku mencari seseorang, aku juga sesekali memanggil nama Sinta. Aku berharap dia segera datang dan menolongku. Cukup lama aku berjalan hingga akhirnya aku masuk ke sebuah perkampungan. Namun perkampungan ini terlihat sangat sepi, seperti sudah tidak dihuni beberapa tahun. Hal itu terlihat dari rumput di sekitar rumah yang sudah memanjang. Aku terus berjalan hingga aku menemukan salah satu rumah bergaya rumah khas kolonial dulu. Rumah ini satu-satunya rumah yang tidak memiliki rumput panjang di sekitarnya. Aku mendekati rumah itu
dengan harapan aku bisa menemukan seseorang atau sesosok makhluk baik hati yang mau membantuku kemana aku harus berada. Belum sampai aku di depan rumah itu, tiba-tiba pintu dari rumah itu terbuka dan ada seorang wanita keluar dari rumah itu. Sosok wanita itu adalah sosok wanita yang tadi berada di kamarku. Wanita bergaun hitam itu membukakan pintu lalu melambaikan tangannya ke arahku, seolah dia memintaku untuk segera mendekat padanya. Karena aku masih merasa dia bukan makhluk baik-baik, aku lebih memilih berbalik arah dan mencari sosok lain yang sekiranya bisa membantuku untuk kembali ke kamarku lagi. Saat aku akan berbalik, tiba-tiba sosok itu sudah berada di belakangku dan mengatakan sesuatu. "Mau kemana, Yan? Kan aku udah jemput kamu. Ayo masuk sebentar, kita ngobrol." Dengan nada yang datar dan suara tertawa yang melengking, sosok itu membuatku semakin takut. Aku langsung berlari menjauh dari arahnya. Aku berlari mengikuti langkah kakiku saja, entah mau kemana. Yang penting aku berusaha untuk jauh-jauh dari sosok itu. Tanpa sadar aku menuju ke sebuah hutan dengan pohon yang tanpa ada sedikit pun daun, sehingga tidak terlihat gelap di dalamnya. Dari kejauhan aku seperti melihat sosok yang sudah aku kenal. Sosok berambut panjang dengan gaun berwarna putih yang aku harap itu adalah Sinta. Aku berlari lebih kencang untuk sesegera mungkin sampai ke arah di mana Sinta berada. Dengan nafas yang mulai terengah-engah, akhirnya aku sampai. Terlihat Sinta berada di depanku, tapi aku belum melihat wajahnya. Aku hanya melihat sosok wanita bergaun putih berambut panjang. Karena sudah terbiasa dengan sosok Sinta, nama atau yang terlintas di pikiranku hanyalah dia. "Aduh Sinta, akhirnya kamu datang juga. Kita sekarang ada di mana sih?" Sinta hanya diam saja tanpa jawaban. "Tak, udah gak usah bercanda. Sekarang bawa aku kembali ke kamarku lagi yuk. Aku gak nyaman berada di sini." Aku berkata dengan tanganku meraih ke pundak sosok itu. "Memang kenapa, Yan, dengan lingkungan di sini? Bukankah nyaman walau sinar matahari tepat di atas, tapi tidak terasa panas kan?" Sosok itu mulai berbalik arah karena aku pegang pundaknya. Dia jawab dengan nada yang datar, tapi benar apa yang dikatakannya. Di sini tidak terasa panas walau matahari berada tepat di atas kepala. Saat sosok itu mulai berbalik ke arahku, aku kembali dibuat kaget karena sosok itu adalah sosok wanita tadi yang bergaun hitam dan hanya menyerupai Sinta. Suara tawa yang melengking kembali dia buat. Setelah sosok itu berbalik arah, kemudian terdengar suara angin kencang datang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.